Kenapa? Karena di sini mereka punya Covernya. 3 hero. Iya. Mereka punya 3 hero. Angela. Bagus. Wow, Angela nice. bagus banget. Ini Iya, kenapa? cover. Angela sekali nggak sengaja kena ke arah Natalia. Ini kelar banget. Natalia bakal diikat abis-abisan. Iya. Tapi kalau menurut gua, Genflix dengan 3 hero late game, apakah dia di early bakal kuat? Malah aku melihat teman-teman dari Genflix Arrow ini ya dengan 3 magical damage ini malah jadi tanda tanya besar. Kenapa? Kayak mereka punya Natalia. Ya. Mereka mau main ganking, tapi mereka itu ngambil hero scalingnya terlalu banyak. Iya, 3 loh. Iya, Nggak hero kuat scaling. banget. Mereka kayak cuma mengandalkan Hayabusa doang untuk ganking mau nggak mau. Gue Iya. nggak tahu kenapa ya. Ini kemungkinan besar. Mereka tuh bukan bertumpu sama Hayabusa. Tapi Mereka bertumpu sama Natalia dan juga Clay. Kenapa gue bilang Natalia dan juga Clay? Karena di sini Natalia dan Clay akan membuat game ini bermain untuk Genflix. Ya. Secara nggak langsung mereka ada player makernya. bahkan juga Clay-nya ini ada sebagai natural counter juga bisa Tipis-tipis dibilang. banget, cuy. Lalu Uranus Gak dan bisa. lain-lain. Ini berat banget. Serius, tipis-tipis Satu banget. banget Genflix ya, Arrow. tapi. Ini kalau ngumpul semua disempur sama Matt ini bakal bisa menjadi bencana untuk Genflix Sarawak. Tapi itu adalah analisa dan teori dari kita. Ya, Karena betul. selengkapnya bakal kita langsung saja lihat di dalam in-game. Jadi buat kalian semua jangan lupa dengan hashtag BTRWin dan juga Rising Wolf untuk Genflix Sarawak. Yuk. Dan di game yang kedua, di match pertama, langsung saja ini dia. Iya. Iya, seperti yang tadi Ranger Mas bilang, caster, analis, apapun itu, siapapun kamu bisa melakukan prediksi. Yes. Tapi yang akan terjadi adalah di Land of Dawn. So, papan kayu, meja kayu, yuk, Cakep. bisa yuk. Yuk bisa yuk. Kalau kita lihat sudah ada Clay dan sementara itu ada Watt dan juga Ripo yang masing-masing mengisi gold dan juga XP lane. Ripo tentunya dengan Set sama dong. Hayo, Uranus. denger gak? Udah hayo. Hayo lo. Udah hayo Hayo lo. aja. Fredo benar-benar diganggu pergerakannya. Langsung ke arah belakang sana. Fredo mengganggu pergerakan, langsung mundur saja. Gak bisa terlalu terburu-buru dan menakutkan sekali. Bahkan Fredo gak bisa masuk lebih dalam lagi. Iya, mau nggak mau sih Fredo ini harus melakukan cicil-mencicil dan juga open map. Oke, Fredo. Raki kali ini Dan- mencoba untuk memberikan poke damage tapi belum terlalu berasa. Dibukanya gitu tuh. Itu dibuka tadi sembur, dicari di mana Fredonya. Yang biasanya Natalia bisa di first blood, kali ini melakukan first blood tapi kali Di-deny. di-deny rotation. Bahkan Fredo Kitty melakukan rotasi ke arah top lane. Berbeda 2 level dan harusnya tidak bisa terpick off sama sekali dari seorang Grangernya. Ya hati-hati dari seorang Granger ya, karena Fredo walaupun masih level 1 ya, masih belum memiliki beberapa skill, tapi cukup harus dihati-hati bang. Tapi ini gila sih, Rainbow-nya udah level 3 sekarang. Dia Yes. bener-bener ngincer banget level 4 sehingga nanti kalau misalkan berhasil ditempel sama Fredo, dia hadir dengan gehargarnya. Ya langsung bisa papi pu. Nah, meanwhile dari para pemain tim Bigetron Alpha kali ini di arah mid lane Buset, sepertinya bakal coba menembak ke seorang Clay, tapi ternyata satu kali teriakan hoyolo membuat Clay mundur langsung ke arah Suret. Hoyolo. Ayo lo. Rainbow sama Hengki suaranya ya. Sepertinya mereka udah Rainbow mulai sih. menyerang psikis ya dari seorang Clay-nya tadi. Itulah permainan yang di offline, permainan yang benar-benar ditunggu oleh para semua player profesional dan bahkan hampir saja diambil gold voucher bottom lane dari seorang Brand. Meanwhile ada Rainbow di sana dan juga Ki yang saling berhadapan dengan Clay di sana. Hayabusanya masih belum berani untuk masuk lebih jauh. Sementara itu ada Fredo yang terus berlari tanpa henti untuk melihat map di Land of Dawn. Rivo di arah bottom lane, dia seperpantaran terakhir bakal coba dibahas oleh seorang Fredo Kitty dan bahkan ada Hardcard telah dikeluarkan. Brans ditempel begitu saja. Brans masih mau lebih, ada Boto mencoba masuk, Shadow Kill belum dikeluarkan dan Retribution akan berhasil diamankan oleh seorang Brans dan betul sekali masih mau lebih dari Brans. Clay masih punya order dan Sonata. Dan Sonata dikeker dengan kali namanya. Sayang sekali, aku cinta padamu ditolak begitu saja oleh seorang Clay. Iya, sama seperti saya yang habis ditolak mentah-mentah. Dan kali ini kalau kita lihat dari seorang Brance tadi ya, kalau misalnya dia bisa mendapatkan last hit dari Death Sonata ya mungkin akan memberikan damage yang cukup lumayan ke arah Clay-nya. Bahkan respect dari seorang Brans dengan takut yang dimiliki oleh seorang Brans, kali ini bakal lebih struggle untuk tim Genflix Sarawak untuk menemukan Brans ditambah Hardgut dari seorang Rainbow. Meanwhile juga Ripo-nya terus melakukan cutting minion di arah bottom lane dan juga Elias-nya harus berjuang ekstra lebih keras lagi untuk bisa mendapatkan XP yang lebih baik. Bukan hanya itu aja, di arah top lane juga ada main mencoba untuk kabur. Fredo Kitty, lihat begitu saja, dibalikan keadaannya tapi terlalu kuat dan Fredo Kitty disembur balik. Mau kemana lo ya? Gak boleh pulang. Duar kalau kita lihat dari Watt-nya dan juga battle yang saling membahu-membahu untuk melihat pergerakan dari lawan-lawannya. Bravo. Fredo juga ada di sana. Tapi meanwhile di arah Unox-nya- bottom lane, seorang Bravo mencoba kabur, gak boleh pulang. Maunya digoyang dari sama tapi dapur Brans didapatkan Brans. Sepertinya ada tembakan dengan true damage sang mantan tim menambah damage 10% terhadap seorang Bravo. Tapi di harta sana langsung ada darkening dan berhasil menemukan satu orang
Adil dan kalau kita lihat kayaknya udah mendapatkan damage dari Meteor Shower yang dikeluarkan oleh seorang Watja di sini, tapi masih bisa selamat. Langsung recall manja ditambah juga ada Fredo Gitti di situ. Ditangkap Kaidi Wan. Kill apa ada Fredo Gitti tertangkap begitu saja. Profesor KB kill. Abang ada Langsung Guiding Bite dan ternyata di arah bottom lane. Berapa menit lagi harus tumbang. Dan lihat teriakan dari sang mantan timnya. senang banget Terlalu mereka. senang menumbangkan seorang Bravo. Apakah Bravo kali ini sedikit tergoyangkan iman dan jiwa raganya? Tapi kalau kita lihat juga emang udah 0-2-0 dari seorang Bravo ya. Harus berhati-hati supaya tidak sering-sering terpick off dari Alice-nya. Meanwhile, Turtle yang kedua sudah mulai hadir di tengah-tengah lane of down. Ya, aku cukup setuju dengan Gio yang bilang udah 0-2-0. Ini bukan angka yang baik untuk hero scaling kayak Bravo. Setuju. Karena dia adalah frontlaner nantinya bagi teman-teman game Arrow ketika lane game terjadi. Oke, Shadow ada kill. Askan, tapi ternyata Shadow Kill berhasil mendapatkan satu. Ada Rainbow di depan sana, bakal digunakan. Clay masih mau lebih, dan Keningnya dan bahkan Chaos Assault-nya kali ini membuat seorang Fredo berhasil kabur. Dan lihat di sisi lainnya, Brans masih mau lebih, satu poin diamankan. Redri bisa dikeluarkan, Meteor Shower Chef the Day. Yoi, Meteor Shower Save the Day. Dan kita lihat Bransnya belum melakukan pokar Turtle yang kedua. Oke, Brans masih coba pertama mendapatkan ya? orange stop terlebih dahulu. Kenapa belum diamankan? Belum ya? Belum Bawah ya? tadi, bawah tadi. Oh iya, Oh iya benar, yang DSP kedua lainnya benar kan ya. di bawah. Yes, Alright, benar alright. banget. Dan kali ini dari Bravo juga masih coba untuk one-by-one situation. Butuh waktu yang cukup lama dan Bigetron Alpha mereka harusnya sadar mereka nggak boleh nge-drag game ini terlalu lama karena 3 player dari tim Genflix Tarawo ini bakal kuat banget. Kenapa aku bilang kuat? 2 dari segi tim fight, satunya bakal melakukan split push dan bisa memporak-porandakan backline dari Bigetron. Meanwhile, dari Bigetron Alpha cukup sulit untuk menahan pergerakan dari seorang Hayabusa. Wah, siapa? Kecuali seorang Matt dengan Winter Enggak, nantinya. kalau menurut aku Nanti, Ripo sih iya. harusnya. Ripo pakai Winter juga lebih wise harusnya. Iya, dan kita lihat Mono-mono. sudah mulai ada pokar Turtle yang kedua. Kali ini ada Brans. Ada di depan sana, Guiding One telah dikeluarkan dari seorang Kayaye menuju ke arah belakang. Hayabusa harus kabur dan Retribution lagi-lagi mengamankan posisi. Clay bakal dipaksa begitu saja. Ada Soul Bloom, ada satu buah Puppet String belum dikeluarkan. Fredo Kitty mengganggu dan Brans tidak berhasil mendapatkan 1 poin. Brans terlalu offside kali ini. Diganti oleh seorang Ripo. Fredo Kitty down. Berapa gak berhasil meng-cover. Ripo masih mencoba untuk dijemput oleh para pemain dari tim Bigetron Alpha. Kill. Tidak bisa kemana-mana dan kali ini kita lihat Clay-nya mencoba untuk memberikan damage dengan bola-bola ajaibnya ke arah Rainbow di belakang sana, tapi Dipaksa ini. masih bisa Meteor Shower untuk melakukan clearing minion dari seorang Watt. Clearing minion yang bagus di arah mid lane dari seorang super awal Supriyadi tapi Bigetron Alpha mendominasi dengan 19.000 gold yang dimiliki. Bravo juga masih mencoba untuk sabar. Memang kalau nggak sabar kali ini ya gimana lagi? Dia nggak punya damage, dia nempel Ripo, dia tumbang. Fredo Kitty langsung ke arah bottom lane. Tapi ini bakal jadi wasting banget ketika Ripo bakal dipaksakan keadaannya. Masih ada satu buah flicker dari Ripo dan sudah gua bilang terlalu wasting dan bakal ngebuka posisi dari Fredo yang ngebuat Bigetron Alpha bisa memaksa tim fight di arah mid lane. Tapi ini aku pikir adalah suatu strategi di mana teman-teman dari tim Gameflix Aerobot mencoba untuk masuk lebih dalam ke arah Ripo yang udah mulai perlahan tapi pasti mundur ke belakang. Ripo kali ini 4 versus 1. Ripo ada harga di sana. Masih ada flicker. Gila. Dan bahkan rotasinya terlalu rugi. Meanwhile di top lane berhasil dapatkan turret yang kedua dari tim Genflix Aerowolf. Ini rugi banget kalau Iya. menurut gua. 4 player karena bottom lane gak mendapatkan apapun. Gankingnya gak berhasil. Membuat Bigetron bahkan lebih perkasa di arah top lane. Iya, udah dapat satu tower di atas dan sekarang menuju ke mid lane. Kali ini ada battle di sana dengan Coach Shadow-nya masih belum bisa memberikan Dipotong apa-apa. loh rotasi jungle-nya. Dipotong, Gile. diambil, disembur. Ingat, Hayabusa tanpa blue buff Bagaikan. bagaikan aku Tanpa. melihat dia. Oh, Ya udah, biasa aja. Biasa Iya, aja. bisa hidup segan mati tak mau. Aduh, berat Gitu. sekali. Tapi Dan kali gue Fredo. ke arah belakang ada seorang kaya dan Sonata lagi-lagi membuat botol sedikit kesulitan. Soul Bloom karena seorang Bravo hampir saja almost di arah mid lane. Ini turtle yang ketiga juga udah mulai hadir tengah-tengah lane off dan kali ini dari seorang Bransya tanpa ada kontes. Kali ini sekali lagi Bransya cukup Udah dikeker. perkasa. Dia nakut-nakutin itu gimana coba? Masang badan, habis itu hard guard-nya dikeker. Iya, dikeker. Iya, dikeker. Makanya gue Ayo, bilang mana dikeker. aja itu. Itu nyebelin banget tuh kalau dikeker gitu. Oh, ada Angel, ada ulti. Iya. Masuk dia masuk. Mau nggak mau Lagi ragu begitu. tau gak sih nge-pick off-nya? Iya Oke. benar. Potol. Kayak usahanya juga langsung aja mencoba untuk split push di atas sana dengan shadow kill yang dikeluarkan. Langsung mendapatkan objektif yang pertama di top Langsung lane. dia ubah posisinya jadi seorang split pusher. Karena kita tahu ya, dari seorang battle agak cukup kurang kuat untuk tim fight di menit yang ke-8.
karena pastinya belum punya item. Tapi kalau misalnya para pemain dari Bigetron Alpha kali ini banyak yang punya Winter, ini berat juga untuk botol sih, Profesor. Kalau misalkan kayak gitu malah waste jadinya. Yes, Shadow betul. Kill-nya. Shadow Kill bakal West dan kemungkinan besar yang punya Winter ada 4 orang. Clay. Bahkan langsung ke arah belakang dari KYE-nya. Clay yang dituju berubah menjadi Orbilias ke Sonata. Harta dari Sonata. Clay hampir saja terpick down. Ada Battle di sana. Battle tersangkut dengan Papensy. Parah. Tapi dia bisa terlalu sakit dari tim Bigetron Alpha. Ripo menggantungkan diri di tengah sana. Melihat para pemain dari tim Genlis dan berhasil mendapatkan satu batu dari mid lane. Kayaknya juga untuk mengejar seorang Fredo di sana, tapi masih belum berhasil menemukan Fredo. Dan Fredo masih bisa pukul mundur. Sementara itu berhasil Gak mencoba dikasih untuk rumput nyolong-nyolong aja. Gak mau objektifnya berubah. Bravo boys kami. Ada Guiding Wind ke arah belakang. Menambahkan satu buah Papensy berhasil menumbangkan double kill dengan semburan air badung pun. Tapi botol masih mau lebih. Ada kill, Fredo di zero sana. kill. Zero kill dan bahkan shutdown diamankan oleh seorang Bunny kali ini. Mega kill dapatkan. Flicker dari seorang Watt. Watt pun gak berani menahan damage dari seorang Brand. Walaupun BTR udah tumbang 3 orang, tapi di sini Bransnya masih cukup perkasa. Ditambah lagi ada sosok Ripo yang selalu menjaga layaknya juru selamat. Dan kayaknya kali ini Brand gak boleh seorang diri sih. Ini bisa saja di pick off oleh seorang Botol. Dan Botol tadi mendengar satu buah Rhapsody dan dia nggak jadi recall, Profesor. Dia coba untuk balik lagi ke bagian top lane karena dia tahu Dengan kalau Rhapsody tadi dia. kalau misalkan dia mikir mungkin kalau misalkan nebak-nebak kali ya. Kalau misalkan dia tidak mendengarkan Rhapsody, dia berpikir bahwa Brandsnya bakal ada di atas. Karena apa? Karena minionnya lagi jalan. Iya. Dan kalau misalkan tim fight replay tadi Bravo emang bener-bener on point banget di depan, tapi yang membuat deal damage ke arah teman-teman dari Bigetron Alpha adalah Watt dan juga dari Botolnya bener-bener langsung ngincar ke belakang dengan Meteor Shower serta dengan Shadow Kill. Ini bahkan menumbangkan matnya, yang mana membuat matnya makin rugi dari segi farmingannya. Yes. Tapi tidak menutup kemungkinan Bigetron Alpha untuk tim fight selanjutnya mereka bakal ngincar ke arah Oke, belakang. tapi lihat dan Sunata lagi berhasil mengamankan satu poin tambahan. Meanwhile, Rainbow terpickle 1-1. Ada Guiding Wind ke sana. Fredo ketika boleh pulang maunya digoyang. Fredo di flicker setelah Ripo. Nice banget. Ripo nggak mau ketinggalan begitu saja. Memantapkan Betul. diri untuk mendapatkan satu poin tambahan dari Bigetron Alpha. 1 ditukar 2, pertukaran yang tidak cukup adil. Bahkan Botolnya juga udah sekaratul maut. Dan kali ini Lord yang pertama sudah mulai hadir dan off dan sudah mulai dipopok kayak sama Brand. Sisanya juga ada mat tanpa adanya kontes. Karena kita lihat Uranusnya Ripo selalu menghadang lawan-lawan yang berada di belakang. Oke, Endless Lord battle. diamankan, endless battle didapatkan. Ini siapapun di depan bakal pecah palanya ditembak begitu Yes. saja oleh seorang Brand. Dan dari segi item, Profesor, silakan. Beda 7.000 dan bahkan kalau misalkan ngeliat dari segi item Bane-nya bahkan OTW Winter. Dan aku nggak tahu kenapa Ripo berani banget di depan walaupun menghadapi battle, tapi dia tidak selalu membuat ke item-item yang kayak Winter. Jadi Winternya dibiarin biar mat karena dia tahu mungkin Ripo terlalu tebal di sini dan Wah. lihat pakai hard guardnya Angelanya Gila, udah punya tebal NOD, udah banget. punya fleeting time, jadi bisa di-spamkan play. Dan lihat Sumpah, Fredo tumbangin ambil. begitu saja. Botol gak boleh terlalu offset. Bakal dibalikan keadaannya. Ada Papensy. Ripo masih mau lebih. Dan untungnya Ripo sadar diri. Gak lupa daratan. Kali ini Riponya memilih untuk mundur. Sabar nak, sabar kalau kata Rainbow. Iya, karena udah dapat 1 poin kill juga. Dan sementara itu Lord yang pertama sudah hadir di top lane. Di arah top lane, Meteor Shower telah dikeluarkan begitu saja oleh Super Awat Supriyadi dan sepertinya bakal bisa diamanin sih harusnya. Lihat satu takut ketuburan, banget. Botol bisa terpick up, Guiding Wind ke arah belakang. Watt yang dituju, tapi Lordnya masuk ke arah sana. Meanwhile, di arah mid lane bakal coba diambil inhibitor turretnya oleh tim Bigetron Alpha. Iya, udah dapat arah mid lane-nya. Sementara itu mereka nggak mau keluar gebah. Ada berapa yang akhirnya bisa terpick? Sekali lagi killing spree. Rafa langsung Didapatkan. hilang begitu saja. Shadow Kill ternyata berbagi ke 4. Gak berhasil mendapatkan Shower. poin tambahan. Awat dengan satu buah Meteor Shower yang gak berhasil Clay, menumbangkan dan Clay. bahkan Clay sangat tumpah. Kayaknya masih mau lebih. Satu buah botol maju ke depan sana. Botol akan diremakan botolnya. Tapi ternyata memilih untuk mundur. Kayaknya sekeratul mas. Kadiwan ke arah belakang. Berani. Ini bencana. Bigetron Alpha melakukan recall di depan. Tas. Sarang dari sang serigala. Dan bahkan menuju ke game yang kedua. Kali ini diamankan tim Bigetron Alpha. What a play, disapu bersih 2-0 tanpa bal.